Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, segar, jasmani rohani, terlebih-lebih tetap mengandalkan Tuhan Yesus, menaruh seluruh harapan kepada Tuhan Yesus agar perjalanan hidup kita ke depan, perjalanan hidup keluarga kita, perjalanan hidup anak-anak kita, cucu, menantu, dan semua yang kita kenal boleh sama seperti kita semua dalam keadaan baik. Firman Tuhan hari ini terambil dari satu bagian firman Tuhan yang ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus kepada murid yang dikasihinya, seorang gembala yaitu Timotius. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 5, 6, dan 7, Paulus ingin menjelaskan bagaimana menjadi seorang penilik jemaat atau menjadi penatu atau pendeta kah atau gembala kah, atau ya dengan kata lain orang-orang yang hidupnya akan ditaruh di dalam pelayanan-pelayanan yang tentunya akan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Betul ya saudara, keluarga lu aja nggak bisa lo urus. Misalkan kerjaan lo nggak bisa lo urus, tapi lo mengurus jemaat, mengurus urusan gereja, pelayanan. Nah ini penting, ini dilematis buat saya, buat saudara, buat kita semua. Jadi ketika mau ambil keputusan dalam melayani Tuhan, saudara dan saya harus berani melihat ayat ini sebagai acuan agar kita tetap terkontrol dalam melayani Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-6 juga dikatakan begini, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah ini memang orang-orang yang baru tobat, yang cinta mula-mulanya meluap-luap. Ini kadang-kadang suka nggak kontrol, hantam sana, hantam sini, pelayanan, sampai lupa keluarga, baca Alkitab rajin. Tapi akhirnya apa yang menjadi tanggung jawab itu, bahasa orang Jawa kali yang bilang, keleleran gitu ya, nggak keurus. Nah ini juga bahaya. Karena iblis siap menerkam dan menghancurkan orang-orang petobat-petobat baru itu. Dan ayat yang ketujuh dari 1 Timotius 3, hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah memang nama baik ini paling sulit. Mungkin saya juga di luar ada cerita tentang nama yang tidak baik tentang saya. Tetapi mungkin semua orang juga punya catatan akan kesalahan dan menjadi orang yang punya cacat, nama baiknya terganggu. Tetapi percayalah, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan memulai kehidupan yang baru, biar aja nama kita yang tidak bagus dulu itu menjadi kenangan. Mengapa? Karena Tuhan tentu akan melihat bukan lagi yang dahulu, tetapi sejak kita bertobat, lalu kita maju di dalam pelayanan, maka yang perlu kita fokus adalah bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Nama buruk kita yang lalu sudah selesai. Dan kalau kita sudah menjadi manusia yang baru, mari kita catat, kita buat sejarah baru. Agar nama buruk kita hanya tinggal menjadi kenangan yang hanya dipakai oleh orang-orang yang mungkin sirik, nggak suka lihat kita sukses, berhasil, setia melayani Tuhan. Jadi sama seperti Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakang. Apa yang dulu menjadi kebanggaanku dalam pergaulan, dalam studinya mungkin ya, dalam perdagangannya. Dia bilang itu menjadi sampah. Kenapa? Karena sejak aku mengenal Kristus, aku didaur ulang menjadi seorang pribadi, seorang manusia yang fokusnya hanya berlari-lari pada tujuan ke depan di mana Tuhan mau semua rencana hidup yang Tuhan taruh di dalam hidup Paulus terjadi. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya, semua rencana Tuhan harus terjadi. Sulit, tapi pasti bisa. Jadi sekali lagi, saudara dan saya kembali diingatkan, kalau mau melayani Tuhan, entah itu full time kah atau komitmen separuh waktu, beresin dulu keluarga kita. Yang kedua, jangan mau buru-buru ambil bagian dalam pelayanan kalau baru kenal Tuhan. Karena ini bahaya sekali, bisa menjadi sandungan karena kita belum kuat. Dan yang ketiga tadi jelas, nama baik kita yang sudah rusak di luar, perlahan-lahan akan menjadi benar, menjadi baik, dan orang mulai melupakan oleh karena buah yang dihasilkan dari kebenaran firman Tuhan yang menghidupi hidup saya dan hidup saudara, itu akan mengalahkan semua hal yang buruk di masa lalu. Tetap semangat, saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.